Bayangkan sebuah kota yang telah hancur oleh perang. Gedung-gedung runtuh, jalanan dipenuhi puing, bau mesiu masih tertinggal di udara. Namun justru di tempat seperti itu, perlawanan tidak mati. Ia berubah menjadi bayangan, menjadi bisikan di malam hari, menjadi serangan yang datang tanpa peringatan, lalu menghilang begitu saja. Inilah kisah Surabaya setelah api besar pertempuran 10 November 1945 padam. Kisah tentang bagaimana sebuah kota bisa jatuh, tapi perang tidak pernah benar-benar berakhir. Tahun 1946, Surabaya memang telah dikuasai. Namun bagi Belanda, itu belum cukup. Di luar kota, di desa-desa, di rawa-rawa, dan di jalur-jalur kecil yang tak terlihat di peta, para pejuang Republik masih bergerak, menyerang, menghilang, lalu muncul kembali di tempat lain. Pasukan Inggris yang sebelumnya berada di Surabaya mulai ditarik. Kekosongan itu segera diisi oleh Belanda melalui Nika. Dan sejak saat itu, satu tujuan menjadi jelas: membersihkan Surabaya sepenuhnya. Operasi yang mereka jalankan dikenal sebagai Mopping Up Operations, operasi pembersihan. Pasukan bergerak keluar kota, ke arah barat menuju Gresik, ke selatan menuju Sidoarjo dan Porong, dan ke barat daya menekan hingga Mojokerto, wilayah yang mulai menjadi benteng baru Republik. Namun operasi ini tidak hanya soal militer. Rumah-rumah digeledah, warga diinterogasi, penangkapan massal terjadi. Siapapun bisa dicurigai, siapapun bisa ditangkap. Dalam periode inilah muncul operasi besar bernama Operasi Trackman. Tujuannya sederhana, namun brutal: mencari dan menghancurkan. Desa demi desa disisir, hutan-hutan diperiksa. Setiap jalur logistik yang dicurigai langsung diputus. Di lapangan, operasi ini dipimpin oleh Matthias Reindert de Bruyne, Komandan Brigade Marinir Belanda, yang bertugas menjadikan Surabaya sebagai wilayah yang aman. Namun, di atas semua itu, strategi besar tetap berada di tangan Simon Hendrik Spoor. Masalahnya, musuh yang mereka hadapi tidak terlihat. Pasukan Republik tidak lagi bertempur secara terbuka. Mereka menjadi bayangan. Dengan taktik hit and run, konvoi diserang, lalu pelaku menghilang ke desa atau hutan. Pada malam hari, pos penjagaan diganggu tanpa henti. Tidak cukup besar untuk dihancurkan, tapi cukup untuk membuat takut. Di garis luar kota, pertahanan dibangun dengan cara sederhana. Parit digali, bunker dibuat, sungai dan rawa dijadikan benteng alami. Dan ketika terdesak, jembatan dihancurkan, gudang dibakar. Apapun yang bisa dimanfaatkan musuh,
dilenyapkan. Perlawanan ini dipimpin oleh Sungkono yang berhasil menyatukan tentara dan laskar dalam satu komando. Di sisi lain, Belanda memburu tokoh-tokoh penting Republik. Nama seperti Sutomo terus menjadi target karena mampu membakar semangat rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Nama seperti Sutomo terus menjadi target karena mampu membakar semangat rakyat. Mustopo dikenal sebagai penggerak laskar, dan Dul Arnowo menjaga
agar pemerintahan tetap hidup, meski harus bergerak di bawah tanah. Bahkan, simbol kekuasaan seperti RMT Aryo Suryo ikut menjadi sasaran. Namun, satu hal yang tidak pernah bisa dihancurkan Belanda adalah semangat perlawanan. Tahun 1947, Belanda mulai menyadari bahwa operasi pembersihan tidak cukup. Gerilya tidak bisa dihancurkan dengan patroli biasa. Dan akhirnya, mereka memilih perang terbuka. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Tank bergerak, artileri ditembakkan, pesawat tempur diterbangkan. Ini bukan lagi operasi kecil. Ini adalah invasi. Targetnya jelas, menghancurkan kekuatan Republik dan merebut wilayah strategis. Namun sekali lagi, Republik tidak bertahan di kota. Di bawah komando Sudirman, strategi berubah total. Kota boleh jatuh, tapi perang tidak berhenti. Perang dipindahkan ke hutan, ke desa, ke tempat-tempat yang tidak bisa dikendalikan. Di Jawa Timur, Sungkono kembali mengatur perlawanan. Pasukan tidak bertahan. Mereka bergerak, menyerang, menghilang, dan kembali lagi. Belanda mungkin menguasai jalan raya. Namun, setiap langkah di luar itu adalah ancaman. Konvoi disergap, rel dirusak, jembatan dihancurkan. Dan setiap malam, ketakutan selalu datang. Tokoh-tokoh seperti Sutomo terus menjaga semangat rakyat. Moestopo memainkan perang psikologis, dan jaringan bawah tanah tetap hidup. Tekanan internasional pun mulai muncul, dunia mulai melihat, dan akhirnya lahirlah Perjanjian Renville. Perang berhenti untuk sementara, namun Republik harus mundur lebih jauh, dan ini bukan akhir, ini adalah persiapan. Desember 1948. Pagi belum tiba. Namun, langit Yogyakarta sudah dipenuhi pesawat tempur. Bom dijatuhkan. Pasukan diterjunkan. Dalam hitungan jam, kota jatuh. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Targetnya lebih berani, menghancurkan Republik dari pusatnya.
Soekarno ditangkap, Muhammad Hatta ditangkap. Dunia mengira Indonesia telah selesai, namun sekali lagi Belanda salah. Karena di saat kota jatuh, satu orang memilih untuk melawan. Sudirman dalam kondisi sakit meninggalkan kota, ditandu, masuk ke hutan, dan dari sanalah perang gerilya terbesar dimulai. Di Jawa Timur, perlawanan kembali hidup. Mojokerto, Jombang, Kediri, hingga pegunungan menjadi jalur perang. Desa menjadi markas, rakyat menjadi kekuatan. Belanda menguasai kota, namun tidak pernah menguasai tanah sepenuhnya. Setiap patroli adalah risiko, setiap perjalanan adalah ancaman. Dan di tengah semua itu, dunia mulai bereaksi. Tekanan internasional meningkat, dan Republik membuktikan bahwa mereka masih ada. Puncaknya terjadi pada serangan umum 1 Maret 1949. Selama beberapa jam, Yogyakarta berhasil direbut kembali. Cukup untuk membuktikan bahwa Republik belum mati, dan itu yang mengubah segalanya. Tekanan internasional memaksa Belanda untuk berunding, hingga akhirnya, pada tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui.
Perang berakhir, Surabaya pernah jatuh, kota-kota pernah dikuasai, para pemimpin pernah ditangkap. Namun satu hal tidak pernah berhasil dihancurkan: perlawanan. Karena perang ini tidak dimenangkan oleh yang paling kuat, tidak juga oleh yang paling lengkap persenjataannya, melainkan oleh mereka yang tidak pernah berhenti bertahan.